Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eula Novianti dari kelas C3 Manajemen dengan NPM 10 12 21 17. Maksud dari tugas video yang saya buat adalah untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan membahas pertemuan kedua, yaitu perencanaan SDM perusahaan rumah makan bungsu. Poin utama yang akan saya bahas pada video ini adalah mengidentifikasi kebutuhan SDM, penerimaan karyawan baru, pelatihan dan pengembangan, manajemen kinerja, kesejahteraan karyawan, penjadwalan manajemen waktu, dan yang terakhir pengembangan karir. Rumah makan bungsu sudah berdiri sejak 1 tahun lalu. Rumah makan ini juga sudah melayani kurang lebih 100 pelanggan dalam satu hari dan menerima pesanan box 500 box dalam seminggu. Rencana pengembangan sumber daya manusia untuk rumah makan bungsu yang pertama ada mengidentifikasi kebutuhan SDM, yaitu mengevaluasi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan volume pelanggan dan pesanan box. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tim tenaga kerja dapat memenuhi kebutuhan produksi dan layanan secara efisien sesuai dengan permintaan pasar yang fluktuatif. Yang kedua juga menentukan jumlah karyawan yang dibutuhkan untuk dapur, pelayanan, dan pengiriman. Faktornya seperti jam operasional, ukuran tim dapur, dan waktu pengiriman dapat mempengaruhi penentuan jumlah karyawan yang diperlukan dalam setiap fungsi tersebut. Next. Nah, yang kedua ada penerimaan karyawan baru. Maksudnya, yang pertama adalah langkah ini bertujuan untuk pembuatan strategi rekrutmen, pembuatan deskripsi pekerjaan yang jelas, dan penggunaan metode seleksi yang relevan untuk menarik individu yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai perusahaan. Yang kedua, melakukan wawancara dan uji kompetensi untuk memastikan persahabatan dengan budaya perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa karyawannya yang direkrut tidak hanya memiliki kualifikasi yang diperlukan, tetapi juga beradaptasi dan memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan kerja dan misi perusahaan. Next. Yang ketiga ada pelatihan dan pengembangan. Poin A, mengimplementasikan program pelatihan untuk memperkuat keterampilan karyawan dalam memasak, melayani, dan mengelola pesanan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi karyawan dalam melaksanakan tugas-tugas mereka dengan lebih efisien dan lebih berkualitas. Poin B di sini ada menyediakan pelatihan pelanggan dan keterampilan interpersonal untuk staf pelayan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pelayanan lingkungan yang baik dan memperkuat hubungan perusahaan dengan pelanggan. Yang keempat di sini ada manajemen kinerja. Poin A di sini menyebutkan terapkan sistem evaluasi kinerja reguler untuk memberikan umpan baik kepada karyawan. Nah, di sini tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang ekspektasi kerja dan memberikan dukungan untuk pengembangan profesional. Poin B yaitu menghasilkan insentif berbasis kinerja untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas. Tujuannya adalah untuk memberikan motivasi tambahan kepada karyawan untuk bekerja keras, mencapai tujuan perusahaan, dan meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Nah, lanjut di poin kelima, mensejahterakan karyawan. Poin A menjelaskan, sediakan program kesejahteraan karyawan termasuk asuransi kesejahteraan dan kebijakan cuti.
Program ini dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan dengan memberikan perlindungan kesehatan dan dukungan keuangan, serta memberikan kesempatan untuk istirahat dan pemulihan melalui kebijakan cuti. Poin B, memfasilitasi komunikasi terbuka antara manajemen dan karyawan untuk menentukan keputusan dan retensi. Fasilitas ini meliputi pertemuan reguler, saluran komunikasi yang terbuka, dan mekanisme umpan balik untuk memastikan bahwa karyawan merasa didengar dan terlibat. Tujuannya adalah meningkatkan kepuasan karyawan, memperkuat hubungan di tempat kerja, dan meningkatkan retensi tenaga kerja. Next, poin kelima, yaitu penjadwalan manajemen waktu. Poin A menjelaskan, mengimplementasikan memastikan sistem penjadwalan yang efisien untuk tujuan operasional. Hal ini mencakup menyusun penjadwalan kinerja yang optimal, mempertimbangkan kebutuhan bisnis dan keahlian karyawan, serta memastikan keberadaan aktivitas operasional tanpa kekurangan atau kelebihan tenaga kerja. Poin B juga menjelaskan harus memperhatikan rotasi tugas untuk memberikan variasi dalam pekerjaan dan pengembangan keterampilan. Tugas ini bertujuan untuk mencegah kejenuhan, meningkatkan keterampilan serbaguna karyawan, dan memberikan pengalaman yang lebih luas. Dengan memperhatikan tugas rotasi, perusahaan dapat mengembangkan karyawan dengan lebih baik dan memelihara tingkat keterlibatan yang tinggi. Nah, poin terakhir yaitu pengembangan karir. Di sini disebutkan harus menyediakan jalur pengembangan karir bagi karyawan berpotensi. Hal ini dapat mencakup pelatihan tambahan, mentorship, atau pengembangan program khusus untuk membantu karyawan mencapai tujuan karir mereka. Yang poin B menyebutkan harus membuka peluang untuk promosi internal dan pertumbuhan operasional. Ini mencakup kebijakan yang memberikan peluang bagi karyawan untuk meningkatkan pangkat atau memperluas tanggung jawab mereka di dalam perusahaan. Dengan membuka peluang promosi internal, perusahaan memberikan insentif bagi karyawan untuk tetap berkomitmen dan berkembang dalam lingkungan kerja yang sudah dikenalnya, sambil memfasilitasi pertumbuhan profesional mereka. Jadi, inti dari perencanaan tersebut bertujuan untuk memastikan rumah makan bungsu memiliki SDM yang berkualitas, efisien, dan dapat beradaptasi dengan pertumbuhan bisnis. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Untuk kawan-kawan atau calon maba-maba di tahun selanjutnya, bisa nih bergabung di kampus kami, yaitu di Digitek University. Fasilitasnya juga cukup baik. Untuk info yang lebih jelas, nanti ada link di bawah ini ya. Terima kasih. Bye-bye.